Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndu TVRI Bengkulu untuk share ini tentunya di Senin 16 Oktober 2023 dengan tema kita pangan dan juga permasalahannya. Kita kembali berbincang dengan Pak Iskandar Rahmatullah dan juga Bapak Hendry Bustamam. Kita kembali ke Pak Hendry Bustamam terlebih dahulu selaku akademisi nih. Nah, menurut Pak Hendry sendiri nih, permasalahan-permasalahan pangan yang muncul ini apa saja Pak yang akan muncul seandainya mungkin terjadi krisis dan lain sebagainya? Oke, jadi pertama menghadapi krisis sekarang ya. Seperti contoh adalah ada krisis kekeringan. Ya. Mungkin nanti ada lagi bencana alam dan sebagainya. Itu Perang dan lain sebagainya. Perang dan sebagainya. Kalau perang mungkin Bengkulu enggak kan ya. Perang dunia mungkin Pak dampaknya. Dunia dampaknya. Ya. Yang pertama permasalahan itu harga pangan dunia akan naik. Ya. Juga harga bahan baku naik. Ya, mau tak mau juga berimbas ke sarana produksi pangan kita di dalam negeri ya, mulai dari benih, penyediaan pupuk ya, mungkin juga transportasi untuk itu, kemudian juga biaya tenaga kerja ya. Jadi mau tak mau secara umum biasanya akan terjadi ya kenaikan upah, kenaikan gaji ya. Saya kira nanti akan seimbang dengan kenaikan harga pangan tersebut. Oke. Ya. Tapi jika bisa dalam meskipun terjadi krisis, kita masih punya potensi untuk meningkatkan produktivitas pangan tadi. Ya. Yang pertama mungkin kita diversifikasi. Ya. Jadi pada lahan-lahan yang tidak bisa ditanami padi, contohnya sebagai bahan utama kita, nah kita bisa menanam komoditas lain ya sebagai pengganti padi. Ya, contohnya jagung, ya, kacang-kacangan atau umbi-umbian. Ya. Yang kedua, barangkali kita harus melakukan diversifikasi pangan. Ya. Jadi jangan kita melulu makan beras ya. Jadi kalau bisa ada program ya sehari tanpa nasi dalam seminggu ya, atau mengurangi konsumsi beras ya. Jadi kita ganti dengan bahan pangan lain ya yang mungkin produktivitasnya lebih tinggi. Sebagai contoh ubi kayu ya. Jadi kalau beras kita standar kita sekarang produksi kita sekitar 6,5 ton kan per hektar. Tapi kalau ubi kayu kita bisa produksi minimal 50 ton per hektar itu. Ya malah bisa sampai 200 ton per hektar. Nah, barangkali ada paralel itu. Kemudian yang kedua, permasalahan produktivitas juga kalau kita bisa meningkatkan musim tanam. Ya. Jadi masih ya, mungkin sekitar ya 80% petani kita di Bengkulu itu masih nanam 1 kali tanam per tahun. Nah, itu bisa kita tingkatkan 2 kali setahun. Ya. Dan yang ketiga mungkin ya perbaikan paritas. Ya. Kita menanam paritas baru yang hasilnya lebih tinggi daripada yang sekarang. Atau paritas yang hasilnya harganya lebih mahal dari yang ini, sehingga bisa menutupi kerugian ya atau rendahnya produktivitas. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggantikan atau substitusi sarana produksi dengan potensi alami yang kita miliki. Baik. Seperti kita mengarah ke pupuk kandang, ya, kompos, pupuk mikroba, ya, dan lain sebagainya. Itu sebagai pengganti pupuk kimia yang selalu digunakan harganya naik dan mahal. Baik. Nah, itu ya beberapa solusi.
Baik, kita kembali ke Pak Iskandar tentunya selaku Kepala BPTD tentunya. Nah, untuk permasalahan pangan ini sendiri Pak, permasalahan pangan yang mungkin muncul di masyarakat ini apa saja Pak yang mungkin bisa kita tanggapi bersama? Ya, yang jelasnya itu adalah pemenuhan kebutuhan standar pangan minimum tadi ya. Ya itu tadi memang sebagai dampak daripada perubahan iklim, ya kemudian terjadinya tren sekarang memang sudah ada El Nino. Nah, kemudian juga dampak daripada kenaikan harga-harga sarana produksi. Nah, itu memang itu menjadi satu kendala sehingga terjadi peningkatan harga dan juga terjadi penurunan sedikit produksi. Tetapi untuk kita sendiri sebenarnya seperti dikatakan Pak Henry tadi, memang masih ada potensi-potensi yang bisa kita gali. Seperti contoh, kita masih banyak lahan kita yang indeks pertanamannya masih istilahnya masih rendah, masih di bawah antara 1 sampai 1,5. Itu masih bisa kita tingkatkan produktivitasnya. IP-nya ya, IP. Jadi yang 1 kali tanam masih bisa kita upayakan, walaupun memang itu ya memang dengan kondisi sekarang ini memang ya juga agak susah ya, karena memang terkendala faktor air. Nah, memang itu perlu jangka waktu yang lama. Tapi diversifikasi jenis bahan makanan tadi bisa kita lakukan, dan menurut saya kalau untuk kita sebagai negara tropis yang memang kondisinya memang ada sedikit mengalami dampak, tetapi masih relatif aman dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memang lebih ekstrim dibanding kita. Tapi memang perlu kita waspadai, karena apa? Itu tadi, makin lama kualitas lingkungan ini semakin menurun, dan itu pasti akan berdampak terhadap kondisi iklim mikro yang ada di daerah kita, sehingga itu termasuk dalam produksi daripada komoditi tanaman pangan dan komoditi bahan pangan, yaitu yang harus kita mencari langkah-langkah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitasnya tadi. Oke, baik. Seperti beras misalnya, kita sekarang masih di angka ini Pak, sebenarnya kita masih untuk Bengkulu masih 4,2 ton per hektar gitu. Itu masih bisa kita tingkatkan. Itu untuk produksi ya Pak, untuk nilai produksi 4, sekian tadi ya kan. Nah, untuk harga beras sendiri di Bengkulu sendiri, itu sendiri mengalami kenaikan yang besar atau seperti apa? Makanya tadi, kalau untuk sekarang memang terjadi tren kenaikan. Tetapi itu tadi, fungsinya kita, sekali lagi, Dinas Ketahanan Pangan ini selalu melakukan pemantauan. Makanya kita ada enumerator ataupun petugas-petugas yang sampai ke kecamatan itu melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan tersebut. Untuk hasil pemantauannya sendiri saat ini mengalami kenaikan yang signifikan? Jelas ada, tetapi itu yang dijadikan bahan kita untuk bagaimana kita mengantisipasi tersebut. Jadi yang sebagai pengguna daripada data kita tadi adalah dinas instansi terkait tadi, kayak misalnya Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, kemudian Bulog. Nah, itu untuk mengambil sikap bagaimana. Ya, ini mungkin karena tren dalam artian karena iklim ya. Itu bisa juga dalam trennya karena mendekati hari-hari besar. Itu memang perlu langkah-langkah bagaimana untuk mungkin kita mendatangkan komoditi tersebut dari daerah lain yang mungkin terjadi surplus. Nah, itu tadi, atau seperti yang terjadi sekarang, mungkin untuk menstabilitaskan harga supaya petani juga istilahnya mendapat untung, dan juga masyarakat sebagai konsumen juga tidak terlalu berat, maka mungkin perlu didatangkan beras dari luar gitu kan, seperti yang terjadi sekarang gitu. Oke, baik, berarti ada kenaikan untuk beras itu sendiri ya Pak ya? Jelas ada. Jelas ada ya, karena perubahan iklim yang terjadi di Bengkulu sendiri ya. Ya kan? Bukan Bengkulu sebenarnya, termasuk nasional dan juga mungkin dunia. Bukan Bengkulu saja. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pak Henry nih. Nah, menyikapinya sendiri Pak, ini kan udah naik nih, beras sudah naik di khususnya kita berbicara mengenai Provinsi Bengkulu ya kan. Nah, ini udah naik nih segala macamnya. Nah, inginnya masyarakat itu seperti apa mungkin dari Pak Henry sendiri? Oke ya, kalau menurut pengalaman pengalaman dan checking harga pasar, memang terjadi kenaikan harga beras. Ya, kalau saya lihat kenaikan harga beras itu per kilo antara 2.000 sampai 4.000 rupiah, ya. Atau per cupak ya, satu cupak. Kalau di sini kan 1,6 kilo. Jadi beras itu naik harganya antara 3.000 sampai 5.000 per cupak itu. Ya, jadi ya naik sekitar 20% ya, 20% dari biasa. Ya.
Tapi kalau saya lihat dengan keadaan perekonomian sekarang ya, sekarang semua kan juga naik ya. Jadi upah naik, ya kan? Pupuk naik. Sebentar lagi juga gaji naik sedikit. Ya, barangkali itu BBM bisa mencukupi ya, bisa menutupi Iya. ya kenaikan harga tersebut. Ya. Nah, tapi menurut pengamatan saya gini ya, konsumsi karbohidrat Iya. atau beras masyarakat Indonesia itu kalau saya lihat akhir-akhir ini cenderung lebih tinggi. Oke, meningkat Ya, ya, lebih tinggi, meningkat dari sebelumnya. Oke. Sehingga salah satunya kan terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi karbohidrat dengan protein atau lemak lainnya. Oke. Ya, jadi barangkali kita perlu mensiasati. Ya, pertama mungkin ya tadi kita harus ada substitusi, ya, substitusi pangan beras ini dengan komoditas-komoditas lainnya. Oke, ya. baik. Yang kedua mungkin meningkatkan keseimbangan konsumsi ini. Ya. Jadi berasnya dikurangi, tapi yang lainnya kita tambah. Oke. Ya, terutama serat dan lain-lain. Yang ketiga pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya, kalau bisa masyarakat bisa membantu juga menyediakan substitusi pangannya sendiri. Sebagai contoh adalah pemberdayaan pekarangan ya dengan menanam Ini bisa dimanfaatkan ya, Pak, ya? tanaman umbi-umbian atau tanaman-tanaman lain ya seperti cabai, bawang itu substitusi untuk meningkatkan ketahanan pangan tadi ya. Jadi hasilnya barangkali bisa kita untuk menutupi kenaikan harga beras kita tadi. Baik, terima kasih tentunya Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita mengenai pangan dan juga permasalahannya di Berendo TVRI Bengkulu. Tetap bersama kami pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu, kita akan lanjutkan kembali nanti.